Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Saada, NPM 2201201036. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan atau pengaplikasian aplikasi SPSS dengan data yang sudah saya kumpulkan. Kita lanjutkan untuk penginputan data ke dalam aplikasi SPSS. Sebelumnya, kita siapkan terlebih dahulu data Excel yang sudah kita miliki. Ini untuk contoh dari data Excel yang kita miliki, ada X1.1 sampai X1.5 serta total X1 ya. Dan di sini ada X2.1 sampai X2.4 serta total X2. Di sini ada Y1 sampai Y5 dan total dari Y. Untuk X1 sendiri ada digital marketing, ada X2 yaitu citra merek, dan di variabel Y yaitu minat beli ulang. Nah, dari data yang sudah kita miliki ini, kita pindah ke dalam aplikasi SPSS. Nih, kita buka terlebih dahulu. Ini untuk tabelnya ya. Nah, untuk tabel ini kita input terlebih dahulu, kita masukkan satu persatu. Di sini kita pencet variabel view, kita masukkan untuk nama ini, nama datanya ada X1.1 yaitu indikator dan seterusnya. Dan untuk label ini untuk di bagian total dari variabel, contohnya X1. Agar lebih cepat, kita masukkan data yang sudah saya input kemarin. Nah, di sini ada data Anmol yang sudah saya input, kita masukkan dan berikut adalah data-data yang sudah saya pindahkan dari Excel ke dalam aplikasi SPSS. Untuk variabel view-nya bentuknya seperti ini ya. Nah, untuk selanjutnya setelah kita memindahkan data, kita lanjut ke analyze untuk menguji validitas dan menguji reliabilitasnya. Untuk menguji validitas terlebih dahulu, kita klik analyze, kita klik correlate, dan kita klik bivariate. Lalu, pindahkan setiap variabel. Ingat, jika kita variabelnya lebih dari satu, masukkan variabel satu persatu terlebih dahulu agar kolom di dalam hasil data nanti tidak semakin banyak dan kita lebih mudah untuk membaca hasil dari korelasi itu ya. Kita masukkan terlebih dahulu untuk 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5, dan juga dari digital marketing atau total dari X1 tersebut. Nah, setelah kita pindahkan ke sisi kanan, kita klik person untuk correlation-nya, untuk test of significance-nya kita pakai to tilt, dan untuk flag ini tetap dicentang. Oke, karena ini untuk tipe dari bivariate correlation ini udah default. Nah, kita klik OK, lalu akan muncul datanya seperti ini. Untuk membaca korelasi itu sendiri, kita lihat dari percent correlation dan dari nilai signifikan. Untuk percent correlation sendiri, kita cek di sini. X1.1 dan digital marketing ada di angka 0,405. Berarti, jika nilai percent correlation berada di atas 0,3, maka nilai korelasi dari X1.1 itu memiliki korelasi yang tinggi. Dan di sini signifikannya juga berada di angka di bawah 0,05. Jadi untuk korelasi di variabel X1 ini sudah cukup tinggi ya nih. Kita lihat dari X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, dan ini ada di total X-nya yaitu di digital marketing. Selanjutnya begitu pula di X2 dan Y-nya kita korelasi terlebih dahulu. Klik Analyze, Correlate, Bivariate. Lalu kita pindahkan dulu nih. Untuk yang di sebelah kanan kita pindahkan ke kiri dan X2 kita pindahkan ke dalam kolom variabel. Sebelum kita ubah ke korelasi. Nah, seperti ini. Jangan lupa ya. Dan ini untuk centang-centangnya masih tetap sama seperti yang awal. Dan kita klik OK. Nah, ini untuk si X2-nya. Untuk X2, untuk percent correlation dan signifikannya tetap berada di atas 0,3 dan signifikan berada di bawah 0,05. Jadi untuk korelasi yang ada di X2 ini cukup tinggi antara setiap indikator dan dari total variabel tersebut. Kita lanjut ke variabel Y-nya. Analyze, correlate, bivariate,
lalu kita pindahkan dulu yang ada di sisi kanan ke sisi kiri, lalu kita pindahkan Y-nya ke sisi kanan. Seperti ini. Jika nanti bisa diblok langsung pindah, alangkah baiknya diblok saja biar lebih cepat ya. Dan ini untuk correlation coefficient, test of significant, dan flag significant correlation tetap sama seperti yang ada di awal tadi. Kita klik OK, dan berikut ini hasil dari correlation dari huruf Y atau variabel Y-nya. Kita lihat percent correlation berada di atas 0,4 semuanya, mohon maaf 0,3 semuanya, dan untuk signifikannya juga berada di bawah 0,05 semuanya. Nah, setelah mendapatkan korelasi, selanjutnya kita melakukan uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas dan uji korelasi sendiri, bedanya apa? Bedanya jika korelasi kita masukkan keseluruhan dari variabel, jika untuk uji validitas, untuk uji reliabilitas kita hanya masukkan indikatornya saja. Nah, seperti ini. Setelah kita masukkan, kita tetap masukkannya satu persatu ya teman-teman ya. Nih, setelah kita masukkan, maaf, kita ulangi lagi. Ada yang ini. Nah, kita ulangi lagi ya. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 1.5 sudah masuk ke sisi kanan. Lalu kita beri label nama di sini, scale labelnya yaitu digital marketing. Setelah kita kasih digital marketing, kita klik OK. Lalu keluarlah di sini nilai reliability. Untuk nilai reliability dari digital marketing sendiri, kita lihat dari Kronberg alpha-nya. Jika Kronberg alpha berada di atas 0,7, maka dari variabel tersebut memiliki reliability yang tinggi. Dan semakin mendekati angka 9, maka semakin tinggi. Jika nanti Kronberg alpha mendekati angka 9, maka semakin bagus juga reliability pada variabel tersebut ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan X1, kita coba lagi untuk X2 dan untuk Y-nya juga. Kita pilih scale, reliability, pindahkan terlebih dahulu semuanya ke sisi kiri, dan masukkan untuk indikator X2-nya. Ingat, jika menghitung reliability, masukkan indikatornya saja, tanpa memasukkan total dari variabel semuanya. Setelah kita masukkan, kita ubah labelnya menjadi citra merek. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk citra merek sendiri, nilai reliability-nya ada di angka 0,817. Nah, semakin mendekati angka 9, berarti nilai reliability-nya semakin bagus. Nah, sekarang kita coba lagi ke variabel Y-nya. Analyze, scale, reliability, dan kita pindahkan dulu. Kita pindahkan indikatornya satu persatu ya. Nah, kita pindahkan terlebih dahulu Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5-nya. Setelah kita memindahkan indikator variabel semuanya ini, jangan lupa kita ubah label agar kita mengenali data tersebut. Untuk Y ini kita ada di label minat beli ulang. Nah, setelah kita beri label, kita akan mengetahui hasilnya. Untuk reliability minat beli ulang sendiri, nilai Kronberg alpha-nya berada di angka 0,861. Jadi semakin tinggi nilai Kronberg alpha mendekati angka 9, berarti semakin baik nilai tersebut. Ya nih. Ini untuk minat beli ulang berada di angka 0,861. Untuk citra merek berada di angka 0,817. Dan untuk di reliability berada di angka reliability-nya digital marketing berada di angka 0,72. Nah, setelah kita melakukan analisis atau uji validitas dan uji reliabilitas, selanjutnya kita melakukan uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik ini ada 4 uji di dalamnya. Yang pertama ada uji normalitas, ada uji heterokedastisitas,
ada uji multikolinearitas, dan yang terakhir ada uji autokorelasi. Tapi untuk autokorelasi ini tidak kita gunakan karena data kita tidak berbentuk time series. Maka dari itu, untuk autokorelasi ini kita gunakan untuk belajar saja. Nah, kita lanjut ya untuk uji asumsi klasiknya. Kita pilih regression, lalu kita pilih linear, dan kita masukkan setiap variabelnya. Untuk independen ada digital marketing dan ada citra merek. Untuk dependennya kita ada di minat beli ulang. Nah, seperti ini. Sudah kita masukkan semuanya. Habis itu, kita klik di statistik. Kita klik Durbin-Watson untuk mengecek autokorelasi seperti yang sudah aku bilang tadi. Untuk autokorelasi ini kita gunakan sebagai pembelajaran saja, agar kita mengetahui bagaimana data yang memiliki autokorelasi itu. Dan untuk selanjutnya kita klik Collinearity Diagnostic. Nah, setelah kita klik semuanya, kita continue. Lalu kita klik plots di sini. Setelah kita klik plots, kita klik Z-rate-nya ke arah X dan S residualnya ke arah Y. Nah, setelah kita memindahkan semuanya, kita klik histogram, kita klik normal probability, lalu kita continue. Oke, setelah kita masukin semuanya, kita klik OK untuk mendapatkan hasilnya ya, teman-teman ya. Nah, sebentar, ini masih agak loading. Nah, setelah kita mendapatkan hasil, dapat kita lihat dari histogramnya terlebih dahulu. Nah, untuk data yang bisa didistribusikan normal, apabila histogram ini membentuk seperti bentuk lonceng. Kalau ada data yang keluar, berarti masih belum mengetahui atau belum yakin untuk data ini sudah normal atau belum. Nah, ini dapat kita lihat masih ada satu yang keluar dari bentuk lonceng itu ya teman-teman ya. Nih, ini untuk kita asumsikan apakah data kita data normal atau tidak. Dan untuk selanjutnya, untuk mengetahui normalitas dari data kita lihat dari plot yang sudah kita dapatkan hasilnya ini, yang mana jika plot atau titik-titik ini semakin mendekati garis dan tidak ada yang terlempar jauh dari garis, maka bisa dibilang data yang kita miliki itu normal. Tapi jika ada yang sedikit terlempar jauh, maka kita bisa ragukan untuk normalitas dari data tersebut. Dapat kita lihat di sini masih ada plot-plot atau masih ada bintik-bintik yang sedikit jauh dari garis ya teman-teman ya. Nah, untuk dari uji heterokedastisitasnya, kita lihat dari scatter plot yang sudah kita dapatkan hasilnya. Jika titik-titik yang ada di scatter plot ini menyebar dan tidak membuat pola khusus atau pola tertentu, maka dapat dipastikan data yang kita miliki itu terbebas dari heterokedastisitas itu ya. Nih, di sini kita dapat lihat bahwa semua titik-titik menyebar ya teman-teman ya, tidak memiliki pola-pola tertentu ya. Dan selanjutnya kita lihat dari analisis multikolinearitasnya. Nah, kalau untuk analisis multikolinearitas dapat kita lihat dari nilai tolerance dan nilai VIF. Jika nilai tolerance berada di atas 0,1 dan jika VIF berada di bawah 3, maka tidak dapat memenuhi multikolinearitas. Sedangkan dari data kita ini, nilai toleransi sendiri berada di atas 0,1 dan nilai VIF-nya berada di atas angka 3. Ya, nih seperti ini. Setelah kita mengetahui analisis multikolinearitasnya, kita lanjut ke autokorelasi seperti yang sudah aku kasih tahu tadi. Ya teman-teman, untuk autokorelasi kita gunakan sebagai pembelajaran saja. Di sini untuk autokorelasi sendiri dapat kita lihat dari, sebentar ya, aku
Darben-Watson-nya nih. Ada di model summary, ada di Darben-Watson. Untuk nilai autokorelasi sendiri jika berada di antara 2 atau 3, maka dapat dibilang tidak memiliki autokorelasi, sedangkan yang data kita miliki ini berada di angka 1,890 mendekati angka 2 ya teman-teman ya. Nah, setelah melakukan uji autokorelasi, kita lanjut ke regresi berganda. Untuk regresi berganda sendiri, nah kita mulai langkah pertama, kita klik Analyze, lalu kita klik Regression, kita klik Linear. Setelah kita klik Linear, kita reset semua dulu ya, dan kita masukkan setiap variabelnya satu-satu saja. Nah, seperti ini teman-teman. Kita masukkan yang independen, dan yang dependen kita masukkan dependen. Oke. Setelah kita klik semua, kita abaikan semuanya ya teman-teman ya. Kita langsung klik OK. Dan setelah kita di sini mendapatkan nilainya, nilai dari regresi berganda tadi, dapat kita lihat dari R-square di sini. Nah, R-square menunjukkan bahwa variabel independennya mampu menjelaskan variabel Y atau variabel dependen jika nilai R-square mendekati angka 1. Nah, semakin menjauh dari angka 1, berarti variabel independen tidak dapat menjelaskan tentang variabel dependen dan sisa dari nilai variabel ini berarti dari penelitian yang lain atau dari variabel yang lain. Contohnya ini R-square kita ada di angka 0,862. Semakin mendekati 1 berarti semakin kecil juga kemungkinan variabel lain atau variabel dari penelitian lain untuk menjelaskan variabel dependen milik kita itu ya teman-teman ya. Setelah itu kita lihat dari uji F. Nah, kita lihat dari uji F. Uji F ini memiliki atau kita dapat melihat pengaruh dari variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependennya. Nah, untuk nilai F sendiri, dapat dibilang berpengaruh simultan apabila nilai signifikannya berada di bawah 0,05. Nah, dapat kita lihat di data kita nilai signifikan ada di uji F ini berada di angka 0,00, berarti semakin berpengaruh dari keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependennya. Atau X1, X2 memiliki pengaruh besar terhadap Y-nya ya, teman-teman ya, seperti itu. Dan selanjutnya untuk di uji T. Uji T ini dapat kita lihat dari nilai beta di unstandardized-nya, yang mana untuk koefisien beta, jika koefisien beta ini semakin tinggi, berarti dia yang semakin berpengaruh. Di sini dapat kita lihat yang semakin berpengaruh ada di citra merek ya teman-teman ya. Nih, ada di citra merek seperti ini. Dan untuk nilai signifikannya juga dia berada di bawah 0,5 semuanya. Semakin rendah berarti dia semakin berpengaruh. Berarti untuk yang paling berpengaruh di sini ada di citra merek yang mempengaruhi minat beli ulang. Seperti itu ya teman-teman ya. Setelah kita mengetahui uji F, uji T, dan R-square, selanjutnya kita lihat dari persamaan. Persamaan kita lihat dari konstanta dan diambil dari nilai-nilai yang berpengaruh. Berarti konstanta ditambah nilai-nilai yang berpengaruh. Kalau untuk di data kita ini, berarti Y sama dengan minus 949 ditambah 0,706 ditambah 0,508. Seperti itu ya teman-teman. Untuk hasil dari persamaan regresi berganda yang sudah kita dapatkan hasilnya. Nah, berikut data yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas waktu untuk menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.